Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat yang tidak terhingga. Maka sepatutnya kita mensyukuri semua apa yang ada pada diri kita merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan malam ini kita masuk pada surah Al-Falaq. Seperti sebelumnya kita baca bersama terlebih dahulu, kemudian kita bahas tafsirnya secara global dan hikmah atau kandungan yang terdapat dalam surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq ini dengan surat setelahnya, yaitu surat An-Nas, surat terakhir dalam urutan Al-Qur'an, disebut dengan Mu'awwidzatain. Ya. Dua surat yang diantara faedahnya, ya, diantara keutamaannya adalah sebagai surat yang dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzulnya, suatu ketika Rasulullah terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin Aqsam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian datang malaikat Jibril membacakan Mu'awwidzatain ini, dan beliau juga mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Bismillahi arqiq, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu, membaca bacaan-bacaan ya, atau jampi-jampi dari ayat-ayat Al-Qur'an, namanya ruqyah. Min kulida'in yu'dzik, dari setiap penyakit yang menyakitimu. Wa min syarri kulli hasidin wa ainin, dan dari segala kejahatan setiap orang-orang yang hasad. Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkanmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara global kita bahas tafsirnya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Ada beberapa perbedaan atau tafsir para ulama menyebutkan diantaranya as-subhu, waktu subuh. Ada yang menyebutkan al-khalqu, ciptaan. Sebagian mufassir menafsirkan baitun fi jahannam, rumah atau penjara di neraka jahanam. Sebagian lagi menafsirkan jubbun fi qa'ri jahannam, sumur di dasar jahanam. Sebagian lagi menafsirkan min asma'i jahannam. Al-Falaq adalah salah satu nama dari nama neraka jahanam. Dan Ibnu Katsir menguatkan bahwa yang dimaksud al-falaq adalah as-subhu, ya, waktu subuh. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Di surat An-Nas kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia, yang memiliki birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Maka di antara faedahnya bahwa muawwidzat ini adalah zikir atau surat yang dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pembahasan isti'adzah di surat Al-Fatihah, bahwa isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah itu termasuk ibadah. Karena tidak ada zat yang bisa memberikan perlindungan dari semua kejahatan, ya, dari setan, baik golongan jin dan manusia, kecuali hanya Allah. Maka isti'adzah, meminta perlindungan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diberikan kepada selain Allah, misalnya manusia yang gaib, termasuk diantaranya manusia yang sudah meninggal, atau benda-benda mati yang dianggap bisa mendatangkan manfaat madharat, maka itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Falaq ini. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma khalaqa, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka ma dalam kaidah usul fikih ini menunjukkan umum.
min syarri jami'il makhluqat, dari kejahatan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik, Imam Al-Hasan Al-Basri menafsirkan jahannam wa iblis wa dzurriyyatihi mimma khalaqa. Kita berlindung dari jahanam, neraka jahanam, dari iblis dan dari anak keturunan iblis. Yang pertama. Yang kedua, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Ada beberapa tafsiran para ulama yang semuanya saling melengkapi. Maksudnya adalah ghasiqul lail idza waqaba ghurubus syams, yaitu ketika dari gelapnya malam ketika matahari mulai terbenam. Sebagian menafsirkan al-qamar, yaitu rembulan. Sebagian menafsirkan maksudnya adalah dari bintang-bintang. Dan rembulan atau bintang-bintang itu menunjukkan memasuki awal malam sampai terbitnya matahari lagi. Yang kedua, yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang sihir fil 'uqad, yang ditiupkan pada buhul-buhulnya. An-nafasat maksudnya adalah as-sawahir, maksudnya adalah para tukang sihir. Nafasat itu merujuk pada tukang sihir perempuan, tapi juga masuk di dalamnya tukang sihir laki-laki. Karena pada umumnya tukang sihir itu perempuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita diminta oleh Allah SWT berlindung dari hasidin, orang hasad, idza hasada, apabila dia mendengki. Baik kejahatan malam maupun kejahatan tukang sihir maupun kejahatan orang hasad itu juga masuk ke dalam makna min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Allah itu Arhamur Rahimin, dan yang maha pengasih, pengasihnya orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Karena ayat itu menunjukkan, bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau, Al-Jami' di Ahkamil Quran. Tafsirnya cukup tebal, ada 24 jilid. Allah Ta'ala khaliqun kulli syarrin. Ayat atau surat Al-Falaq ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua kejahatan. Wa amara nabiyahu an yata'awwad min jami'i syurur, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan juga kepada umatnya untuk berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Meskipun pertanyaan itu tidak patut ditanyakan,
Kenapa? Karena di dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hum yus'alun, tapi manusia mereka lah yang ditanya tentang perbuatannya. Jadi sebetulnya tidak pas ya kalau ada pertanyaan yang bertanya kenapa Allah menciptakan keburukan? Kok tidak diciptakan kebaikan saja? Beberapa ulama menyebutkan satu di antaranya adalah lil imtihan, sebagai ujian. Wa nabluukum dalam surat Al-Mulk ya, ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan fitnatan, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Makna kedua di antaranya, nah banyak yang disebutkan para ulama, cukup dua yang kita sebutkan, bahwa kebenaran atau kebaikan itu bisa dikenali ketika ada keburukan. Kita tahu ini baik karena ada yang buruk. Dan itu apa? Perbandingan. Ada baik, ada buruk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kejahatan yang terjadi itu adalah ketika terjadi pada malam gelap gulita, saat mulai matahari terbenam sampai terbitnya matahari atau munculnya fajar ya. Kenapa? Karena ya malam itu gelap dan banyak kejahatan yang terjadi di malam hari. Mungkin kalau kita kaitkan beberapa hari yang kemarin viral ya, mengguncang Indonesia dari mungkin Sabang sampai Merauke gitu, yaitu demonstrasi yang kabarnya kerusakan itu sampai 900 miliar. Kapan itu terjadi? Di malam hari. Demo murni menyampaikan aspirasi rakyat, kemarahan rakyat karena melihat para pejabatnya dari pagi sampai menjelang maghrib. Tapi mulai kejahatan ya, mulai anarkis, mulai provokasi terjadi itu di malam hari. Orang mencuri rata-rata malam hari. Siang hari nekat. Apalagi ada CCTV. Lebih nekat lagi yang dicuri kota infak masjid. Banyak kasusnya. Kota infak masjid. Mikrofon hilang Pak ya. Mikrofon padahal ya. Ya masih berapa sih harganya mikrofon Pak? Katakanlah 2 juta ya. Masih mahal jam yang 11 miliar Pak. Itu kalau nggak usah kita bahas lagi. Kejahatan di malam hari. Yang kedua dari kejahatan tukang sihir. Di antaranya tadi bahwa Rasulullah pernah terkena
sihir. Kemudian datanglah malaikat Jibril meruqyah beliau, yaitu membaca Muawwidzatain. Kemudian di antara doanya tadi Bismillahirrahmanirrahim, min kulli da'in yu'dzik wa min kulli hasidin wa ainin Allahu yashfik. Itu doa untuk meruqyah. Banyak hadis yang menunjukkan Muawwidzatain kalau kita baca di pagi hari dalam rangkaian zikir-zikir pagi, adkarus sabah, maka Allah akan melindungi kita sampai sore hari. Ketika sore hari kita membaca zikir-zikir sore, adkarul masa, yang diawali dari membaca ayat kursi, al-ikhlas, muawwidzatain, dan doa-doa zikir lainnya, maka Allah akan melindungi kita dari kejahatan sampai pagi lagi. Terdapat sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffai tsumma nafaha fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Adalah Rasulullah ketika hendak tidur pada setiap malamnya, maka beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian meletakkan menggabungkan dua tangannya itu, kemudian beliau meniupkan dan masaha bihima masata'a min jasadi. Kemudian diusap semua jasad beliau yang mampu dijangkau, mampu diusap. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dimulai dari kepala beliau, kemudian wajahnya dan seterusnya. Dan beliau melakukan 3 kali. Apa di antara fadilahnya? Selama tidur itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kejahatan apa? Sihir. Yang kejahatan sihir itu termasuk kejahatan yang samar, tidak kita ketahui. Dan saat tidur itu kita dalam kondisi lemah. Kondisi paling lemah seseorang ketika tertidur. Maka tidak ada pelindungan yang paling kuat kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah kadang di atas genteng ada suara petasan, atau di depan pintu ada bentuk kiriman dan lain sebagainya. Nanti di akhir diantaranya kapan itu sihir bisa mengenai kita, ketika kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga termasuk kejahatan yang samar itu adalah dengki. Hasidin idza hasadan. Orang yang dengki. Orang yang dengki itu tamanna zawali ni'mati al-mahsub. Dia berangan-angan hilangnya nikmat pada orang lain. Atau orang hasad itu dia senang ketika orang lain itu mendapatkan musibah. Sedih ketika orang lain mendapatkan nikmat. Dan dia senang ketika orang lain itu mendapatkan musibah. Di antaranya apa? Nikmat itu hilang dari seseorang. Dan itu tercela. Samar, tidak ada yang tahu kecuali pelaku hasad itu, hasid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan hasad itu madmum. Hasad itu tercela. Yang boleh yang boleh atau mubah itu munafasah. Tamanna mislaha. Kita berangan-angan mendapatkan yang serupa. Dengan cara apa? Dengan cara berlomba-lomba. Itu diperbolehkan, mubah ya, bukan diwajibkan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada beberapa riwayat dengan perbedaan matan. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Nah, maksudnya hasad di sini karena hasad konotasinya itu negatif. Maka maksudnya hasad di sini adalah ghibtah. Keinginan agar kita memperoleh atau mendapatkan apa yang ada pada teman kita. Berbeda dengan hasad ya. Kalau hasad dia sedih kalau orang lain mendapat nikmat dan dia senang kalau nikmat itu hilang pada orang lain. Rajulun atahullahu malan. Pertama adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta yang melimpah. Fasaddaqahu yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Yang dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seseorang itu dia bersedekah, dia berinfak, dia berderma siang dan malam. Artinya harta itu kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan ia genggam dalam tangannya, tidak disimpan dalam hati. Setiap ada proyek kebaikan dia hadir memberikan sedekah. Yang kedua, rajulun atahullahu Qur'an wa huwa qama bihi ana al-lail. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan Al-Qur'an berupa hafalan, kemudian dengan hafalan itu dia sholat malam. Dalam riwayat lain disebutkan rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haqqi. Seseorang yang diberikan harta yang dia habiskan untuk kebaikan, proyek-proyek kebaikan syiar Islam. Wa rajulun atahullahu hikmatan. Rajulun laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan hikmah itu dan dia mengajarkannya kepada yang lainnya. Maka boleh Pak kita iri. Kalau di antara jamaah kita ada yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan hartanya daripada kita, kemudian mudah sekali berinfak, kita boleh iri. Iri agar bisa sama seperti saudara kita itu. Maka kalau belum, minimal kita hadirkan niat, Pak. Ya Allah, kalau Engkau berikan hamba kekayaan, maka kekayaan itu akan aku habiskan untuk kebaikan seperti fulan. Kalau belum tercapai, sudah niat, sudah kita ucapkan atau ditulis, sebagai bentuk janji kita ditempel di rumah atau di kamar, apa istilahnya, goal setting proyek akhirat itu, dan tidak terlaksana, kita mendapatkan pahala yang sama karena niat yang kita niatkan itu. Sebaliknya kalau ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dihabiskan dalam proyek-proyek kejahatan, katanya ada yang mendanai misalnya untuk membuat rusuh, dan seterusnya, ada pesta miras dia danai, ada apa misalnya, semua kemaksiatan dia danai.
dan orang itu berniat, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Itu diantara apa? Keutamaan daripada niat. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada 5 tanda orang itu hasad yang nampak pada seseorang. Abghadha kulla ni'matillahi kulla ni'matin dhaharat ala ghairi. Dia benci ketika nampak kenikmatan pada orang lain. Pusing ya. Tetangganya motornya baru, pusing. Tetangganya HP-nya baru, pusing. Tetangganya mobilnya baru, pusing ya. Gimana caranya itu hilang pada tetangganya ya. Nampak kebencian. Yang kedua, sahitun likismatillah. Orang yang hasad itu sejatinya dia marah terhadap pembagian Allah. Inna fadlallah yu'tihi man yasha. Ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu dibagi-bagi kepada banyak, kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ada yang diberi lebih dari yang lain. Ketika orang itu tidak terima ya, marah, sejatinya dia tidak terima atas pembagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, doda fi'lallah. Orang itu melawan perbuatannya Allah. Ya terserah Allah mau bagi-bagi karunia-Nya ya. Si A diberi 100, si B diberi 50, si C diberi 30, si D hanya 10. Itu terserah Allah. Jadi Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Kenapa si A dikasih banyak? Tidak ditanya. Tapi fadilah karunia Allah yang diberikan kepada kita itu yang nanti akan ditanya. Ya, salah satunya nanti di hari akhir la tazulla qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Bahwa 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser ya, sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dihabiskan. Itu yang ditanya oleh Allah. Bukan fulan kenapa hartamu sedikit, tidak ditanya Pak. Justru semakin sedikit pertanyaannya semakin kecil. Milih sedikit atau banyak? Semakin banyak pertanyaannya semakin banyak ya. Nanti sidangnya, penyidikannya semakin lama. Milih sedikit atau banyak, Pak? Bu, milih sedikit atau banyak? Gelangnya semakin panjang, semakin lama pertanyaannya. Cincinnya semakin panjang, semakin lama pertanyaannya. Susah-susah dikumpulkan, ternyata dijarah. Naudzubillah. Yang keempat tandanya khodara aulia Allah. Dia menyia-nyiakan wali Allah, menelantarkan ya, tidak menolongnya. Dan yang kelima ini yang yang aana aduwahu, dia menolong musuhnya. Siapa musuhnya? Iblis. Kalau orang itu hasad ya, sejatinya dia menolong musuhnya, yaitu siapa? Iblis, laknatullah alaih.
Saya agak panjang bahas yang hasad karena banyak terjadi di sekitaran kita dan tidak sadar. Al-hasadu awwalu dzanbin usiyallahu bihi fis sama. Hasad itu dosa pertama kali yang dengannya Allah didurhakai, ditentang fis sama di langit. Wa awwalu dzanbin usiya bihi fil ardi. Hasad juga adalah dosa pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ditentang, ya, didurhakai fil ardi di bumi. Jadi hasad itu dosa pertama kali di langit dan dosa pertama kali di bumi. Di langit hasad iblisu Adam. Iblis hasad kepada Nabi Adam. Di bumi hasada Qabilu Habila. Qabil hasad kepada Habil. Dan tadi Pak, bagaimana iblis itu menyingkirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ya, dengan cara menggodanya, ya, mengaku sebagai nasihat. Oh, nggak apa-apa mendekati pohon ini, nggak apa-apa, silakan makan. Padahal sebelumnya Allah telah melarang. Yang akibatnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa diturunkan dari surga. Senang iblis ketika nikmat itu hilang dari Nabi Adam. Orang hasad, ketika hasad maka dia akan melakukan segala cara. Dan kemudian muncul atau timbul kejahatan-kejahatan setelahnya. Ya. Qabil membunuh Habil karena hasad, menghilangkan nyawa. Padahal membunuh satu nyawa itu seperti membunuh manusia seluruhnya. Dalam surat Al-Maidah. Apalagi nyawa seorang mukmin. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena hasad iri. Karena menganggap orang tuanya tidak adil kepada saudara-saudara yang lain. Sehingga bagaimana caranya Yusuf dihilangkan. Niatnya membunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong. Dan seterusnya. Orang-orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi Muhammad, padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi kenal betul Nabi Muhammad sebagaimana kenal betul anak-anaknya. Tidak asing disebutkan dalam kitab Taurat. Karena hasad. Dan seterusnya, banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita setiap hari diberitakan. Di antara sebabnya karena hasad. Karyawan bunuh majikannya karena hasad. ART, ya, asisten rumah tangga, ya, merampok harta kekayaannya, ya, kemudian membunuh majikannya karena hasad. Dan yang naudzubillah, ya, anak rela memenjarakan ibunya, ya, karena hasad, dianggap ibunya tidak adil dalam membagi warisan. Anak rela membunuh, anak rela mengusir orang tuanya, rela membunuh saudara kandungnya, kakaknya, adiknya karena hasad. Dan ketika orang hasad, Bapak Ibu sekalian, itu memang betul-betul dikuasai setan. Ya, saya pernah menyaksikan satu kejadian yang saya tidak pernah lupa. Sudah masuk Islam, Pak? Bagaimana orang hasad itu sudah kalang kabut, tidak kenal yang di hadapannya itu orang tuanya.
sampai dibentak orang tuanya, kemudian kaget orang tua jantungan, anaknya sampai berani membentak orang tua. Karena hasad, ya, hubungan itu menjadi putus. Sudah sakit. Nah, agar kita terhindar dari hasad, maka satu, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah. Hati kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk kita membaca zikir, wirid-wirid setelah sholat pagi, sore, atau zikir dalam mana kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua kejahatan, ya, baik kejahatan di malam hari, kejahatan tukang sihir, dan termasuk hasad. Kenapa ditutup dengan hasad? Karena apa? Bisa tulis tanbihan ala idhomihi wa kasrati dhararihi, karena besarnya bahayanya dan karena banyaknya bahayanya, sehingga ditutup dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.